Mari sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa. Kita mohon urapan dari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Nya memberikan damai, memberikan sukacita, membawa kita dalam suasana surgawi. Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu. Pagi hari ini kami rindu untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pimpin dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sampai kami merasakan pelayanan yang besar sendiri di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami boleh ada seperti kami yang ada pada pagi hari ini. Kami ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami, sekalipun secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami di dalam Engkau. Engkau tetap ada, Engkau tetap berhadirat, karena Engkau ada di mana-mana. Roh Kudus-Mu menjangkau kehidupan kami masing-masing, sehingga kami masing-masing mendapatkan berkat yang limpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Katakan, Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti Tuhan, bawaku mendekat kepadamu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan dengan sepenuh hatimu, Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti. Ku nanti Engkau, oh Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, oh haleluya,
kuasa, dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Sekali katakan, ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau, oh Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah, haleluya, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus, haleluya, dalam kemuliaan yang kudus. Jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami haus akan hadirat-Mu Tuhan, menjamah setiap hati kami. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan, kami perlu penghiburan-Mu Roh Kudus, kami perlu keselamatan-Mu ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu Tuhan, kami rindu urapan-Mu mengalir kembali, memberikan kekuatan yang baru, memberi semangat yang baru Tuhan. Haleluya, memberikan gairah kembali, membakar hati kami kembali. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Mengalir dan terus mengalir, mengurapi setiap hati, menjamah setiap hati yang luka Tuhan, menyembuhkan yang sakit, memberikan penghiburan bagi yang putus asa. Allah Roh Kudus, kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk Roh Allah bekerja di dalam setiap hati kami, setiap rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Haleluya, berkarya lebih jauh dengan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, memberikan penghiburan bagi yang susah, memberikan jalan keluar bagi yang putus asa, memberikan kekuatan bagi yang lemah. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan nama-Mu.
Haleluya. Yesus, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Katakan, biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Haleluya. Katakan, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji
berdiam ada padamu. Haleluya. Amin. Segala pujian, segala ketinggian hormat hanya bagi Dia, Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya bagian sungai yang tidak pernah menjadi kering, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Dan sekarang telah tiba saatnya keselamatan itu dipegang oleh Allah kita, dan oleh darah-Nya semua pekerjaan iblis itu telah dihancurkan. Haleluya. Kita akan pujikan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Katakan, oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, katakan, oleh kesaksian kita, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, haleluya, bahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, dan pagi hari ini kita disiapkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan sebagai bukti kemenangan Dia buat dunia ini. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, karena Dia akan berperang ganti kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia bermakan jiwa kita. Katakan, Dia satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, Dia bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan,
bersama kita. Haleluya. Di dalam kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Dialah perlindungan kita dan pengharapan. Haleluya. Katakan bersorak-sorai. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, satu-satunya penebus. Jadi katakan, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Amin. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan pada pagi hari ini. Amin. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan sekali lagi katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan. Virus yang sedang merajalela di mana-mana tentunya mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, bahwa kita perlu Tuhan. Tuhan katakan, aku bukan hanya mengguncangkan bumi saja, tetapi langit juga. Ini masih bumi, langit belum. Supaya kita memiliki satu pengharapan. Tidak untuk selama-lamanya kita ada di dunia ini, tapi Tuhan sudah sediakan satu kota. Itulah Yerusalem yang baru, yang kan tidak pernah tergoncangkan. Haleluya. Di sana tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Hidup yang lelah dan yang bertanggungan berat, yang berduka penuh air mata. Jangan putus asa, ada sesuatu yang indah dijanjikan bagi yang percaya. Yakinlah bahwa Dia akan hapus air matamu. Dia akan hapus air matamu.
tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Ya jadikan semua baru. Firman-Nya berkata, aku awal dan akhir, yang haus akan aku segarkan, yang tekun dan menang mendapatkan semuanya, hidup bersama Dia selamanya. Haleluya. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Ya jadikan sebuah baru. Nantikan, rindukan kota Allah yang mulia. Nantikan, rindukan kota Allah yang mulia. Yerusalem turun dari surga, indah bercahaya bagai mempelai wanita, berhias bagi mempelai prianya. Yakinlah bahwa Dia akan menghapus air matamu, akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Ya jadikan semua baru. Ya jadikan semua baru. Katakan sekali lagi, Dia akan jadikan semua baru. Ya jadikan semua baru. Mari kita akan masuk ke doa sebelum kita nanti menikmati firman Tuhan, yaitu roti kehidupan yang turun dari surga. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh kemurahan Tuhan, kami dengan keluarga masih boleh berjalan sampai hari ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih buat janji-janji Tuhan. 1.000 orang boleh jatuh di sisi kiri kami, dan 10.000 orang jatuh di sebelah kanan, tapi bahaya itu tidak akan menimpa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, yang percaya kata sama-sama. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ini adalah minggu pertama ya, di bulan Oktober ini ya. Bahwa sebenarnya sebelum kita masuk dalam perjuangan suci,
kita akan kembali untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah kuasa kesembuhan Tuhan. Ya, kuasa kesembuhan Tuhan. Ya. Kita akan membaca dari Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ya, mari kita baca ayat-ayat ini. Ya. Markus pasal ke-5 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Oke. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahuinya bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakkan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Ya, jadi kita lihat ya cerita ini yang sudah kita baca tadi, yaitu bicara tentang seorang perempuan yang sakit perdarahan, ya perdarahan. Jadi kita lihat Alkitab itu ya mencatat Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya bukan hanya untuk menebus dosa manusia ya melalui darahnya, tetapi Tuhan Yesus juga ya menyembuhkan penyakit ya manusia ya dengan kuasanya. Ya, di satu sisi kita ditebus dosanya, di sisi lain kita disembuhkan ya dari segala sakit penyakit ya. Penyakit secara luar itu mudah kita ketahui. Misalnya orang yang buta, orang yang tuli, orang yang timpang, orang yang lumpuh ya. Tapi sakit pendarahan ini ya tidak mudah kita ketahui. Ya, tahu-tahu orang yang ya pendarahan ini ya jadi kurus badannya, ya jadi pucat, ya mudah capek, ya tidak punya tenaga dan lain sebagainya. Ya. Pada umumnya sakit secara jasmani ya kita cukup memperhatikan. Ya, ada sakit perut, sakit apalah, ya kita cepat-cepat pergi ke dokter. Ya, kita minta obat, lalu kita minum, lalu kita istirahat dan lain sebagainya. Ya. Tapi untuk sakit rohani, ya pada umumnya kita tenang-tenang saja. Ya, tidak ke gereja ya tidak apa-apa. Ya, di gereja tidak nyanyi juga tidak masalah. Ya, tidak berdoa juga kita tenang-tenang saja.
Ya, sehingga apa? Sehingga ya rohani kita itu tertidur. Haleluya. Sakit. Ya, mau doa nggak tahu apa yang didoakan, nggak punya kata-kata dalam doa. Ya, yang mau nyanyi, ya nggak ada hati. Ya, ya nggak semangat untuk nyanyi. Ya, mau berdoa, apalagi puasa, apa? Ya, masih ada banyak makanan yang enak-enak kok puasa. Malas ah. Tapi sebaliknya kalau nonton sinetron, ya lihat dengarkan lucu-lucu lawak-lawak, kita senang. Ya, sampai bisa tengah malam. Ya. Kenapa? Karena itu ada rencana dari iblis. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, ya, dan Yohanes pasal 10, iblis datang untuk mencuri, ya, untuk membinasakan, ya, supaya apa? Supaya ya membuat rohani kita itu jadi lemah, ya, supaya membuat mata rohani kita jadi buta, ya, dan akhirnya ya kita dihancurkan, ya, rohani kita, ya, khususnya ya buat generasi-generasi ya sesudah kita itu. Ya, kita hampir tidak bisa hidup normal, ya, suka curang, suka menyeleweng, ya, dan suka menggunakan kekerasan. Ya, itu adalah rencana iblis lebih kita. Ya, dia lemahkan dulu rohani kita, ya, membuat kita tidak suka firman, ya, tidak suka nyanyi, ya, tidak suka doa, bakal puasa. Haleluya. Nah, bagian A kita akan lihat syarat-syarat untuk disembuhkan. Haleluya. Ya, memang ya. Kita kalau mau disembuhkan ada syarat-syarat yang harus kita lewati, ya, seperti perempuan ini, ya. Yang pertama kita akan lihat, ya, perempuan ini sadar dalam ayat 25, ya, sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan, menderita penyakit. Ya, yang pertama kalau kita mau dapat pertolongan Tuhan, mau disembuhkan dari penyakit, kita harus sadar bahwa diri kita itu sedang sakit. Haleluya. Ya, kenapa? Karena cukup banyak orang yang tidak merasa dirinya sakit. Ya. Tiba-tiba anfal jantungnya, tiba-tiba anfal emahnya. Haleluya. Tiba-tiba anfal paru-parunya. Ya, tahu-tahu mati. Ya, ada yang mati di tengah jalan waktu menjalankan sepeda motor, mobil. Ya, ada yang tiba-tiba jatuh di depan supermarket dan lain sebagainya. Haleluya, ya. Dalam Matius pasal 9, mari kita baca ayat 12. Ya, Matius 9 ayat yang ke-12, tolong dibaca. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Ya, jadi kalau orang itu merasa sakit, dia pasti akan mencari tabib. Haleluya, ya. Kalau dia sakit, dia mesti ya cari dokter. Ya, kecuali kalau dia tidak sadar bahwa dirinya sakit. Ya, ya, demikian juga ada banyak orang yang sudah nyata-nyata dia sakit rohaninya. Ya, artinya apa? Artinya dia dikuasai oleh dosa, tidak bisa lepas. Haleluya, ya. Ya. Tapi sayang, ya, mereka masih berani melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ya. Kalau sudah sakit itu harus berhenti. Ya, kalau sakit tubuh berhenti bekerja, istirahat. Kalau sakit rohani jangan melayani lagi. Ya, bertobat dulu. Ya, baru nanti ya seizin Tuhan layan kembali. Haleluya, ya. Tapi zaman sekarang banyak orang yang berani terobos. Ya. Naik sepeda motor terobos, naik mobil terobos, melayani kerjaan Tuhan juga main terobos-terobosan. Ya. Ya, akhirnya Tuhan terpaksa hukum. Haleluya, ya. Ya. Jadi kita lihat yang pertama kita harus sadar, ya, kalau diri kita itu sedang sakit. Ya. Kemudian ayat 25 bagian B, ya, mengatakan, haleluya,
ya, dia sabar menghadapi penderitaannya. Kenapa? Ya, penderitaannya itu cukup panjang, ya, 12 tahun, saudaraku. Ya, ini tidak mudah, ya, orang sakit sampai 12 tahun itu betul-betul membutuhkan kesabaran. Ya, ada orang baru sakit berapa tahun sudah, ya, bunuh diri, ya, lompat dari, ya, tempat tinggi, akhirnya bunuh diri. Haleluya. Ya, kenapa? 12 tahun. Haleluya. Butuhkan kesabaran yang luar biasa itu. Haleluya. Ya. Ayat 26 kita lihat bagian A. Dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya. Artinya, ya, dia ada usaha yang keras untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, dia cari bermacam-macam tabib, berbagai tabib. Ya, orang bilang, oh di situ bagus, oh di sana, ya di kota ini, oh di kota itu. Haleluya, ya. Jadi dia menghabiskan banyak biaya, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Ayat 26b dikatakan, ya, ayat 20b, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Artinya tidak ada hasilnya. Ya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, artinya dia ini tidak putus asa. Haleluya. Ya, biasanya kita berusaha keras itu pada awalnya. Di tengah-tengah kita mulai kendor, sampai di akhirnya, ya, 10 tahun, 5 tahun lalu kita putus asa lah, sudahlah, tidak perlu dokter lah. Ya, tapi perempuan ini tidak putus asa. Ya, dia tekun, dia tahan. Ya, walaupun, ya, sakitnya belum sembuh. Ya, malah sebaliknya dikatakan keadaannya semakin memburuk, semakin parah. Ya, orang kalau sudah diobati nggak sembuh, habis biaya banyak, ya, pada umumnya dia putus asa. Ya, tapi perempuan ini dikatakan yang ketiga dia tidak putus asa. Ya. Bagian yang keempat kita lihat ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Haleluya, ya. Maka, ya, tentang Yesus, ya, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus. Haleluya, ya, dia dengar berita tentang Yesus. Artinya, ya, dia meresponi apa yang dia dengar tentang Yesus. Ya, Yesus lakukan mukjizat, ya, buat orang yang buta, tuli, lumpuh, kusta, bahkan Lazarus yang sudah mati. Dia dengar. Haleluya, ya. Lalu dia tanggapi. Ya. Ya, dalam Matius pasal 11 ayat 16 sampai 17 dikatakan, tolong, ya. Banyak orang mendengar tapi tidak respon. Matius 11 ayat 16 sampai 17. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Ya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Iya, ya. Jadi kita lihat banyak orang tidak merespon. Ya. Tuhan berkata, ya, kami meniup seruling. Ya, zaman orang Yahudi dulu, ya, seruling itu tanda sukacita, tanda ada pesta, tanda senang. Ya, tapi mereka tidak nari, tidak ada respon. Ya, kemudian kita nyanyikan kidung duka karena ada orang meninggal, ada orang kesusahan. Ya, tapi, ya, kamu tidak bergabung, tidak bergabung. Ya, paling susah kalau kita menghadapi orang yang tidak punya respon, tidak punya tanggapan. Ya, dikasih tahu sekian kali, ya, diem, tidak menjawab. Ya, tapi tidak demikian dengan perempuan ini. Walaupun dia sudah susah, harusnya putus asa, habis banyak uang,
Ya, tapi begitu dengar kabar yang baik tentang Yesus, dia langsung respon. Haleluya. Ayat 27b. Ya, ayat 27b katakan apa? Ya. Ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Haleluya. Ya, artinya dia berani menerobos hambatan-hambatan yang ada, berani menerobos kesulitan-kesulitan yang ada. Dengan apa? Dengan imannya. Haleluya. Ayat 24 mengatakan, ya, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak. Ya, pada waktu itu ada banyak orang yang di sekitar Yesus, ya, mengelilingi Yesus, ya, dan ini menghambat, ya, perempuan ini untuk mendekat pada Yesus, apalagi dia sudah sakit 12 tahun, ya, mungkin untuk jalan pun sulit, apalagi harus menerobos, ya, gelombang manusia. Tentu ini membuat dia sulit, tapi dia berani. Haleluya, ya, dengan iman, ya, yang dia miliki untuk menerobos hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan. Ya. Yang keenam, kita baca ayat 28 sampai ayat 29. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, seketika juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Haleluya. Yang keenam, dia punya iman yang teguh. Selain berani terobos hambatan-hambatan manusia yang seperti gelombang itu banyaknya, ya, dia punya pengharapan yang teguh. Dia berkata, asal aku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Ya, surat Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, kita selain punya iman, kita harus punya pengharapan. Karena pengharapan itu menjangkau hal-hal yang di depan. Haleluya. Kalau iman tanpa pengharapan pasti gampang kecewa. Kita pasti gampang mundur di tengah-tengah kesulitan. Ya, karena pengharapan sekali lagi adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang ketujuh, ya, ayat 33. Haleluya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, ya, tampil dan bersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya, jadi kita lihat di sini ketika dia sadar bahwa dia sudah disembuhkan, ya, lalu dia tersungkur di depan Yesus. Ya, dengan tulus dia menceritakan, ya, segala sesuatu yang terjadi atas dirinya. Ya, dalam Lukas pasal 17 ayat 16, tersungkur itu artinya tanda syukur atau ucapan syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, Wahyu 19 ayat 4, tersungkur itu artinya tanda hormat. Haleluya. Ya, selain syukur, kita hormat kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kalau ini yang dilakukan, ya, kita lihat bagian terakhir hasilnya dalam ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ya, dia selain dapat pertolongan, ya, sembuh, tapi juga Tuhan bilang pergilah, ya, dan dengan selamat. Ya, dapat dua, ya, pertolongan yang ganda. Ya, di satu sisi pergi dengan selamat, di satu sisi sembuhlah dari penyakit. Haleluya. Ya, jadi Tuhan kalau tolong itu tidak tanggung-tanggung. Ya, tubuhnya disembuhkan, ya, jiwanya diselamatkan. Haleluya. Ya, kenapa? Dia berani mengaku, dia berani sujud menyembah, dia berani bersyukur, dia menghormati Tuhan. Tuhan ditinggikan dalam hidupnya. Haleluya. Ya, demikian juga dalam Lukas 17 ayat 16 sampai 19, ya, 10 orang kusta yang disembuhkan itu. Ya, di tengah-tengah jalan mereka disembuhkan. Tapi hanya satu orang Samaria yang kembali.
dan mengucapkan syukur. Ya, untuk itu ya Tuhan ya memberikan dia ya juga 2 kali, ya 2 kali. Nah, yang ya kita baca Lukas 17 ya ayat 16 sampai 19 ya. Dia dapat 2 bagian dalam Lukas 17 ayat 16 sampai 19 dibacakan. Lukas pasal yang ke-17 sampai ayat 16 sampai yang ke-19. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu?" Yang 9 orang itu, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Dirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, ya. Jadi kita lihat orang Samaria ini dapat 2 kali ganda. Ya, sembuh dari tubuhnya, ya, tapi juga selamat jiwanya. Ya, selain dari 9 orang yang lain yang sama-sama sakit kusta. Ya, mereka hanya dapat kesembuhan. Mereka senang-senang lalu pulang ya ke rumah tangganya masing-masing, ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu orang tuanya, ketemu familinya. Tapi orang satu Samaria ini ya, dia pulang ya, dia bersujud sama Tuhan Yesus ya, lalu dia ya mengutamakan Tuhan ya, akhirnya dia dapat 2 kali ganda ya, kesembuhan secara tubuh juga kesembuhan secara jiwa. Ya, waktu mari kalau kita sudah ditolong Tuhan, jangan sampai kita langsung ya pulang ya, tinggalkan Tuhan ya, lupakan Tuhan, tapi kita mau jadikan Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita ya, dan kita mau tetap iring dia sampai selama-lamanya ya. Tuhan memberkati kita. Terus sebabnya mari kita akan masuk dalam perjalanan suci. Kita siapkan hati kita masing-masing. Hidup yang lelah dan yang bertanggungan berat, yang berduka penuh air mata, jangan putus asa, ada sesuatu yang indah dijanjikan bagi yang percaya, ya akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Firman-Nya berkata, "Aku awal dan akhir, yang haus akan Aku segarkan, yang tekun dan menang mendapatkan semuanya, hidupnya bersama Dia selamanya."
Yerusalem turun dari surga, indah bercahaya bagai mempelai wanita, berhias bagi mempelai prianya. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratapkan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru, Dia jadikan semua baru, Dia jadikan semua baru. Ya, kita mau ambil roti ya yang sebagai lambang daripada Tuhan, tubuh Tuhan. Haleluya, kita mau menghormatinya ya, kita mau tinggikan dia ya, seperti Musa meninggikan ular tembaga. Haleluya. Ya, mari siapkan hati kita, terutama kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Ya, dengar baik-baik, karena oleh korban Tuhan ya kita sudah diselamatkan, kita dibebaskan dari dunia yang akan dihukum ini. Ya, dengar baik-baik. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang di atasnya kita mohonkan berkat ini, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Engkau yang tidak berdosa telah jadi dosa karena Kami. Engkau yang kaya jadi miskin, supaya kita kaya rohani di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat cawan. Cawan adalah lambang darah Yesus dalam perjanjian baru. Ya. Mari kita mengangkat tinggi, tapi dia lebih daripada kepala kita. Ini adalah tanda darah dan perjanjian baru. Haleluya. Demi tetesan-tetesan darah sejak di Taman Getsemani. Haleluya. Ya, sampai di atas salib Golgota. Haleluya. Ya, darah itu adalah nyawa. Ketika manusia itu kehabisan darah, maka nyawanya pun akan stop. Ya, mari kita angkat, dengar baik-baik. Bukankah cawan minuman yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Mari kita mau angkat tangan kita, tanda syukur. Haleluya, tanda terima kasih kita pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami manusia yang berdosa bisa jadi milik-Mu, jadi anak-anak-Mu. Dan kami tidak akan lupa Tuhan. Haleluya.
semua korban daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya, yang menebus dosa kami manusia. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Kita akan terima doa berkat-Mu. Ya. Haleluya. Haleluya. Mari kita menerima. Haleluya. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus pun akan memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Ya, di rumah kami masing-masing, baik suami istri, baik orang tua dan anak-anak. Ya, juga Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, income kami yang hari-hari akan mengalami suatu pemulihan, juga sekolah dan pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang dalam kekurangan sudah dicukupi. Terima kasih Tuhan. Bahkan roh kami yang lemah, yang suam, sudah dibakar kembali oleh api Roh Kudus, untuk tetap sungguh-sungguh, tetap semangat dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan, sampai kami berjumpa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan semua doa syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari sebuah yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar,